megang hidung. Megang tangan. Dan makanan tersebut jangan sampai ada bagian, oke? Nanti sudah istirahat nanti bapak masuk. Nanti kita masuk nama bahasa, oke? Tadi kan kita udah pas break, nah kini kita Usmani. Apa judul kita? Oke. Nah, pertama apa itu sejarah Daulah Usmani? Apa itu? Oke, lanjut. Apa itu sejarah Daulah Usmani? Sejarah Daulah Usmani atau Turki Usmani adalah salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah yang didirikan oleh Utsman pada tahun 1290 Masehi dan berlangsung hingga 1922 Masehi. Kesultanan ini berawal dari kabilah August yang melarikan diri dari serangan bangsa Mongol lalu mendirikan kekuasaan di Anatolia yang berkembang menjadi sebuah kerajaan besar dengan wilayah kekuasaan yang membentang luas di Asia, Afrika, dan Eropa. Udah paham? Mau dicoba tidak? Nanti bapak mau buat kelompok. Oke, agenda hari ini. Setelah tahu apa itu arti sejarah Daulah Usmani, mari kita mengetahui siapa saja yang mendirikan awal berdirinya Daulah Usmani. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Lanjut, Nak. Nah, mari kita mendalami siapa itu Osman satu. Nah, siapa itu Osman satu? Nah, nama lengkap dari Osman satu ialah Osman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah yang lahir sekitar tahun 1250 Masehi dan wafat pada tahun 1326 Masehi. Tempat asal lainnya di Anatolia, sekarang disebut menjadi wilayah Turki. Nah, Osman I adalah pendiri Kesultanan Utsman Daulah Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah dunia. Apa sih prestasi dari Utsman I? Nah, ini prestasinya. Prestasi terbesar Utsman I adalah mendirikan dan meletakkan dasar bagi berdirinya Kesultanan Utsmani Daulah Utsmaniyah, sebuah kekaisaran Islam yang telah menjadi salah satu kerajaan terkuat, terbesar, dan paling berpengaruh di dunia selama lebih dari 6 abad. Itu pada tahun 1259 sampai 1922. Lama kan? Lama. Nah, dan kerajaannya pada masa itu dinamakan Ottoman Empire. Nah, itu juga banyak. Ada sih prestasi yang digapai oleh Utsman I. Ada, lanjut. Yaitu mendirikan Kesultanan Utsmani Ottoman Empire yang berhasil mendirikan Kesultanan Utsmani yang telah menjadi kekaisaran Islam terkuat di dunia selama lebih dari 6 abad. Yang kedua adalah menemukan wilayah-wilayah penting di Anatolia dan berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan banyak kota Bizantium di Asia Kecil seperti Grecik, Yarizar, Yenisehir, dan Inegol. Yang ketiga adalah belum masih yang tadi.
adalah membangun sistem pemerintahan dan militer. Osman I mendirikan sistem pemerintahan yang terorganisir dan membentuk pasukan militer yang kuat. Yang bakal dalam Osman I dan ribut Osman I dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memperlakukan rakyatnya dengan baik, menghormati para ulama dan mendorong Islam di wilayah kerja untuk menjalin hubungan baik kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah meletakkan dasar bagi ekspansi Utsmaniyah ke Eropa. Dengan menaklukkan wilayah di sekitar Bizantium, Osman I membuka jalan bagi putranya yaitu Orhan Gazi untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah Eropa Timur yaitu Balkan. Selanjutnya, boleh. Nah, sifat keteladanan Utsman I, sifatnya itu adalah Utsman I atau Utsman Ghazi, pendiri Kesultanan Utsmaniyah, secara ringkas menonjolkan kepemimpinan visioner yang didasarkan pada iman, keadilan, dan keberanian. Beliau adalah sosok yang membangun identitas umat yang dikenal sebagai mujahidin, yaitu untuk berkorban demi tegaknya agama Allah. Kedua, mencakup mengukur strategis dalam berperang melawan Kekaisaran Bizantium dan persaingan mereka kuat melakukan wilayah penting serta visi jangka panjang untuk menunjukkan semua entitas politik Islam dan berdaulat. Orkan. Jangan dibaca. Tahun 1244 bapaknya itu pada tahun 1362 Masehi juga. Ayah Osman mendapat pendidikan yaitu jabatan Utsmaniyah kedua. Tahu kan Orkan itu berjabatan ke pengadilan siapa? Siapa? Siapa Osman? Osmiati. Dan merupakan sultan kedua dari kerajaan tersebut yang memerintah dari tahun 1326 hingga 1362 Masehi. Apa sih alasan Utsman menerapkan kekuatan kepada Orkan? Alasannya adalah Utsman menerapkan kekuasaan pemerintahannya kepada putranya Orhan atau Orka, lebih didasari oleh tradisi suksesi yang berlaku pada masa awal Kekaisaran Utsmaniyah dan pengakuan atas kemampuan Orhan daripada alasan tunggal tertentu yang dicatat secara eksplisit sebagai pembeda besar dari saudaranya Alaidin. Alaidin adalah saudaranya si Al-Aduman, Alaidin kurang dalam kerjanya makanya si Osman banyak dia mendapatkan prestasi maka dia dipilih sebagai Allah Utsman. Nah, tingkatnya pemilihan Orhan sebagai penerus didorong oleh kebutuhan akan kepemimpinannya yang kuat untuk ekspansi militer yang sedang berlangsung dan konsolidasi pemerintahan, di mana Orhan dianggap paling memenuhi syarat untuk peran tersebut. Terus apa peranan dan peran dari Orhan? Peranannya dan peran Orhan itu yang pertama melanjutkan pemerintahan Orhan dulu. Yang kedua, pada masa pemerintahannya dia berhasil menaklukkan kota Bursa tahun 1326 Masehi yang kemudian dijadikan ibu kota
Dan yang ketiga adalah organ atau organ dikenal sebagai struktur utama yang membentuk pasukan militer tetap atau profesional yang dikenal sebagai Janissary yang melakukan Janissary. Nah, kalau di Indonesia kan namanya TNI. Oh, arti TNI. Ayo, apa TNI? Pada masa pemerintahannya, ada yang
Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini hasil dari pembahasan kami. Akan dibacakan oleh Saudara Hafiz. Ini bagus ya. Presentasi kami telah usai. Adakah yang ingin bertanya? Diborong lagi. Pertanyaan lagi. Oke, kami tanggung jawab. Upayanya selama menjabat adalah menjadikan Ustaz sebagai ibu kota kerajaan dan tadinya berada di Sura Islam atau Indonesia. Dia negara. Oke, dengan ingin bertanya lagi. Apa saja yang ingin bertanya? Ada Dana? Marika, Pak. Iya ada. Kenapa bayar disebut? Kami kan tidak bayar. Oke, untuk bertanya. Oh ya udah. Oke, pertanyaan lain. Masih ada yang ingin bertanya? Ada? Nah, sekian presentasi dari kami. Apa nama lain dari Al-Qazi? Misalnya. Apa? Kami bisa jawab. Nama lainnya yaitu adalah Kesatria. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bogor Doain yang memperintah. Ingin membacakan hasil ringkasan kami mengenai Muhammad 1 dan Bayazid 1. Sepeninggalnya Al-Qam, tampuk kuasa pindah kepada putra keduanya, yaitu Muhammad 1. Beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat berani,
mujahid dermawan, serta rajin beribadah. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Pasifik dan Eropa. Bahkan Antioquia itu diubah jadi Antioquia, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Perluasan wilayah kekuasaannya terus meluas hingga bagian utara Yunani, sehingga membuat para rajanya cemas dan melakukan penyerangan dengan mengusir umat Islam dari Eropa. Namun upaya tersebut berhasil dikalahkan pasukan Murad I. Beliau meninggal sebagai syuhada pada pertengahan bulan Syaban tahun 791 Masehi, dan tampuk kekuasaannya diberikan kepada putranya Bayazid I. Jadi Bayazid I Hijrah 91 sampai 500. Sultan Bayazid I merupakan memiliki sifat sangat gandhi, pintar, baik hati, serta senantiasa semangat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. Dalam waktu setahun beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, sehingga ia diberi gelar Yaldrib yang berarti pilar. Semangat melihat keberhasilan yang luar biasa timbul keinginannya melakukan penaklukan Konstantinopel. Banyak karena yang menghadapi ketiga adanya bersama mobilisasi untuk melakukan perluasan wilayah. Sabar yuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok satu ingin bertanya. Apa tuh? Berhasil menguasai wilayah berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, sehingga ia Apakah di sini masih ada yang bertanya? Sudah. Selamat ulang tahun. Apa Mesia? perselisihan antara kedua petinggi terjadi. Kami dapat Pak. Kami perselisihan antara kedua petinggi tersebut dipicu oleh yang pertama, adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak atau penaklukan Timur Lain meminta bantuan Bayazid. Yang kedua, adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayazid. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, adanya kesamaan motivasi untuk
melakukan perluasan wilayah. Apalagi itu? Melakukan dan upaya beliau dilakukan mau cemas dan upaya beliau menjadikan Semangat dan semangat dan upaya beliau menjadikan menjadikan paus cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayezid sehingga terjadilah perang salib 1. Ya, Oke, cukup 3 pertanyaan. Cukup.